والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Ustadz, saya mau nanya, gimana caranya menjaga sholat agar khusyuk? Ini bukan nanya, nyindir. Ada ulama Suriah namanya Ali Tontowi, almarhum Syekh Ali Tontowi menulis kitab kecil saja, sholat khusyuk. Katanya ada 5 langkah. Yang pertama, wuduknya jangan ngomong. Hadis sahih tentang wuduk jangan ngomong. Jadi ketika wuduk itu hadis riwayat Ibnu Majah, saat air masuk ke mulut maka iktikat hakikatnya keluarlah dosa-dosa mulut. Jadi khusyuk sudah dijaga waktu wuduk. Air waktu membasuh muka keluarlah dosa-dosa dari kelopak biji mata. Air menyiram tangan keluar dosa dari celah-celah jemari tangan. Air mengusap kepala keluar dosa isi kepala sampai ke lubang telinga. Air menyiram kaki keluar dosa sampai dari celah-celah jari kaki. Makanya jangan cerita waktu wudhu. Ini sekarang kita lihat di toilet orang wudhu sambil buka. Kan gua udah ngomong kemarin jangan. Tapi lu gak ngerti kan, akhirnya ya kayak gitu lah. Makanya khusyuknya rusak. Kita ikuti saja sunnah ini. Nah, selesai wudhu, dari tempat wudhu ke tempat sholat. Yang kedua, nggak boleh tasbih. Tasbih menjalin jari jemari sambil membunyi keretak. Tak boleh tasbih. Tak boleh tasbih. Yang boleh tasbih, bukan tasbih. Makanya dari tempat wudhu tasbih. Subhanallah. Bro, gimana? Ntar sore jadi main futsal. Subhanallah. Tasbih. Dah, yang ketiga, ketika azan berkumandang, ya. Apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti? Kalau orang ngomong sedang azan, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. As-Suyuti itu ngomong. Dia ngomong bukan Abdul Somad. Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Tafsirnya 2. Satu dia tulis dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Tafsir Jalalain. Jalalain, bukan jalan lain. Yang kedua Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur. Kitab hadisnya Al-Jami' Al-Kabir. Kitab ulumul hadisnya Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Berapa kitab Imam As-Suyuti? Kata muridnya Ad-Daudi 500 juz kitabnya. Hafalan hadisnya berapa? Dia ngaku hafiztu mi'atai alfa hadis. Aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aktsara min zalika la hafiztuha. Seandainya aku nemu hadis lebih dari itu, aku akan hafal juga. Jadi kalau ada orang yang enggak nerima pendapat Imam Suyuti, ini orang error. Gurunya cuma hafal 3 hadis, itu pun baca matan hilang sanad, baca sanad hilang matan, itu pun kalau laptopnya hidup. Habis baterai hilang hadis. Dia pegang, ini Suyuti yang ngomong. Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Pertama, jaga wudhu. Yang kedua, jangan tasbih. Yang ketiga, jawab seruan azan. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. As-salatu khairum minan Sadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Nah, ini mesti dijawab. Setelah itu doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah. Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Bagi yang hafal. Anak-anak muda yang baru tobat belum hafal gerak-gerak kena yang mulut. 4. Engkau mesti membaca. Qiraah dengan mutola'ah beda. Qiraah baca buku mulutnya bergerak, qiraah namanya. Sedangkan mutola'ah mulutnya diam. Kalau ada orang baca novel Tenggelamnya Kapal Panderwi, ayat-ayat cinta, diam, itu namanya mutola'ah. Tapi Quran bukan mutola'ah, qiraatul
Quran, baca, bukan mutola'ah. Makanya kalau ada orang baca Quran mulutnya diam aja, itu bukan baca Quran, itu namanya mutola'atul Quran. Qiraah, mulut bergerak. Datang orang bertanya kepada Khabbab ibnul Arth, sahabat Nabi, ya Khabbab, ya, Nabi itu waktu sholat mulutnya bergerak atau diam? Kata Khabbab, aku melihat Nabi sholat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu Nabi itu mulutnya bergerak? Bittirabi lihyatihi, aku lihat jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang, karena rahangnya bergerak. Oh, kalau begitu kuat Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tidak, dia sekedar hamsah. Beda dengan waswasah. Waswasah kedengaran ke telinga. Alladzi hamsah didengar telinga sendiri. Maka bacaan sholat. Maka saya heran kalau ada orang sholat Allahu Akbar. Sholat itu mulut bergerak. Kelima, fahami bacaan. Sekarang ada pula yang mengajarkan sholat diterjemahkan. Oh tidak, bukan diterjemahkan, difahami saja. Sama seperti orang pertama belajar bahasa Jawa. Pertama-pertama dia hafal, tapi setelah lama tidak diterjemahkan lagi. Atau bahasa Inggris tidak diterjemahkan, dia sudah automatically, jadi tidak perlu diterjemahkan. Jangan kamu terjemahkan, inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Tidak, inna sholati wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi la syarika lah, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. 5 ini kita jaga, siapkan cawannya, maka Allah akan menurunkan kekhusyuan. Boleh jadi yang ngomong ini, yang ngajarkan anak-anak mudaku, boleh jadi kau lebih khusyuk daripada ustadz yang ceramah, karena hatimu lebih bersih, karena makananmu lebih halal, engkau jauh dari syubhat, masalah kekhusyuan antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekhusyuan. Kalau engkau tidak merasakan manisnya baca Quran, tidak merasakan manisnya sholat sunat, tidak merasakan manisnya i'tikaf, tidak merasakan manisnya tahajud, nikmat sudah tercabut dari dirimu. Banyak orang menyangka tidak nikmat kalau nggak ada duit, tidak nikmat kalau motor kredit, tidak nikmat kalau belum nikah. Ada yang lebih mengerikan, nikmat tercabut ketika kau tidak merasakan manisnya ibadah. Hukumnya milih orang yang korupsi gimana Pak Ustaz? Inna sam'a wal basar wal fuad. Gunakan 3 alat yang diberikan Allah. Dengar baik-baik bagaimana track record orang ini. Sudah kau dengar baik-baik? Ya. Mata, lihat baik-baik. Pandang balehonya, sama enggak dengan wajah aslinya? Kalau balehonya aja udah nipu pakai Photoshop, berarti pencitraannya luar biasa. Dengar, pandang, tapi mata menipu. Al-Imam Al-Ghazali melihat tongkat di tepi sungai bengkok. Tongkat di tepi sungai bengkok. Loh kok bengkok? Begitu dicabut, lurus. Ternyata mata menipu. Mata tertipu. Ada yang tidak bisa ditipu. Apa dia? Nurani. Disebut dengan hati nurani. Nur, hati yang diberikan Allah, cahaya. Kalau engkau tidak bercahaya hatimu gelap, maka tanyalah kiai-kiai, ulama-ulama yang hatinya bercahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa ja'al li nura. Bercahaya hati mereka. Tanya kiai, ustaz, jangan tanya Ustaz Somad. Ustaz Somad hatinya pun gelap juga. Tanya kepada alim, tanya kepada tuan-tuan guru, tanya kepada kiai. Jadi gunakan 3 potensi. Gunakan telinga, gunakan mata, gunakan hati. Hatimu tidak bercahaya, pinjam
Ada hamba-hamba Allah, kalau engkau duduk dekat mereka, kau ingat Allah. Kalau kau lihat wajah mereka, kau ingat Allah. Saya kalau ngelihat Ustadz Somad, ingat YouTube. Somad jauh. Ada ulama-ulama, ketika kita lihat dia menetes air mata kita, ingat kita kepada Allah. Karena zuhudnya, karena waraknya, karena makan halalnya. Maka tanya kepada dia, kira-kira kiai saya pilih yang mana? Langsung kiainya coblos nomor, ada pilih aja. Waria banyak di wilayah. Bagaimana menegurnya Pak Ustadz? Tangkap Satpol PP. Gimana kami bisa menangkap waria Pak Ustadz? Buat perda, peraturan daerah nomor 1, waria tidak boleh keliaran, ditangkap. Satpol PP bisa bertindak kalau ada payung hukum. Nama payung hukumnya perda. Yang membuat perdanya siapa? DPR. Yang milih DPR-nya siapa? Jamaah. Makanya merubah kerumunan menjadi kekuatan. Di mana letak kerumunan kita? Gerakan sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Siap berkerumun, siap punya kekuatan, siap pilih pemimpin terbaik. Takbir. Mirip Habib Rizik kan? Oleh sebab itu maka jangan cuman ramai tablik akbar. Bagaimana kerumunan berubah menjadi kekuatan. Ini baru langkah pertama kerumunan. Tapi jangan sampai kerumunan ini seperti buih di tepi pantai, seperti pasir di tepi pantai, seperti buih di tengah lautan yang tak bermakna. Maka harus ada kerumunan berubah menjadi kekuatan ekonomi. Belanja ke 212 mat, belanja ke kita mat, belanja ke somat. Dan kemudian pilihan politiknya juga ingat, kita akan memilih 6. DPR di kota, DPR di kabupaten, DPR di provinsi, DPR pusat, DPR RI, DPD, presiden dan wakil presiden. Ini kampanye politik ini. Abdul Somad tidak pernah menyebut partai, tidak pernah menyebut nama, tidak pernah menyebut orang, tidak pernah menyebut siapapun, tidak pernah menjelek-jelekkan siapapun. Kalau ada yang tersinggung, ya memang sakit hati aja. Anak saya yatim, suka dapat santunan. Kalau uangnya saya pakai sebagian, gimana Pak Ustaz? Faman kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa yang kaya jangan makan harta anak yatim. Faman kana faqiran, siapa yang fakir enggak ada duit, falyakul, maka dia boleh makan bil ma'ruf, secukupnya untuk makan. Ada anak yatim, meninggal bapaknya, punya ruko 3. Anak yatim ini tidak bisa menjaga ruko karena belum mukallaf. Maka pengurusan 3 ruko diberikan kepada wasi, penerima wasiat. Kalau engkau penerima wasiat harta yatim orang kaya, mampu, jangan kau ambil uang dari penyewaan ruko itu. Tapi kalau engkau juga sulit ekonomi, boleh kau ambil bil ma'ruf, secukupnya untuk makan. Lebih daripada itu, allazina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Siapa yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka memakan api neraka jahanam. Orang yang mendustakan agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pak Ustadz, apa hibah itu untuk sebagian anak itu boleh sebelum meninggal dunia? Datanglah seorang sahabat menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini suami saya memberikan hibah kepada anak yang ini, tapi anak yang ini tidak. Nabi panggil suami, apakah semua anakmu kamu beri? Tidak ya Rasulullah, ini saja. Fattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kepada anak-anak
Nanti kalau kamu nggak adil pada anakmu, Pak, efeknya bukan sekarang, cucumu kelai. Kamu kenapa nggak bantu sepupumu yang itu? Kakek kami dulu tidak adil, bapak dia disekolahkan sampai doktor S1, S2, S3, bapak saya es cendol aja nggak dapat. Gara-gara kakeknya tidak adil. Tapi ada beberapa kasus bapak boleh ngasih anak ini yang anak ini enggak. Contoh, anak pertama S3, anak kedua S2, anak pertama S3 doktor, anak kedua master. Tiba-tiba lama enggak punya anak, tiba-tiba lahir anak kecil masih SMP kelas 1. Bapak sudah tua, maka bapak khawatir. Ini anak paling kecil ini, nanti kalau kakak-kakak, panggil kakaknya. Sini anak pertama doktor, sini yang MA, sini SMP. Bapak mau kasih hibah ke adik-adik kalian. Itu ruko yang di depan 2 untuk adik, dengan kebun yang di sana untuk adik. Kalian ikhlas, jangan kelahi nanti ya. Lalu kakaknya ngomong, kenapa papa khawatir, Pak? Ini kan adik kami nggak akan makan duit dia. Aku bukan khawatir sama kamu, tapi istrimu. Kamu baik, tapi kelihatannya itu luar biasa. Dari harga tasnya, shoppingnya itu nanti gawat adik. Sedangkan aku sudah tua, mungkin besok umur pendek aku mati. Maka ini kuhibahkan untuk ini. Ini untuk menjaga maslahat dikedepankan. Kasuistik begini boleh. Tapi kalau anaknya sebaya biasa, maka tinggalkanlah bukan harta, tinggalkanlah ilmu faraid, hukum mawaris. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Ajarkan dia fikih faraid.